Kenapa kaget? Ini anaknya? Iya Bu, cantik. Anaknya cuma satu. Kenapa ketawa Bu? Saya beneran anaknya cantik. Udahlah, kamu gak usah ketakutan gitu. Saya tuh cuma acting. Ini kan cuma boneka. Oh, Ibu ngerjain saya. Anak saya yang sebenarnya bukan ada di hutan ini. Kamu salah rumah dan salah hutan. Hah? Maksud Ibu hutan yang angker yang di sebelah sana? Angker? Siapa bilang? Hutan itu penuh dengan canda tawa. Oh, kalau beneran ada anaknya, kenapa jumlah anaknya masih 0? Aneh. Gimana kalau besok kamu gak usah ke sekolah, tapi mabar bareng anak-anak saya? Anak-anak? Kalau sampai kayak gitu lebih dari 1 dong anaknya. Ya udah Bu, nanti saya bakal ke sana. Siap, Ibu tunggu di depan hutan. Mah, hari ini aku izin pulangnya telat ya. Kenapa? Pasti kamu ngerencanain sesuatu ya? Atau udah nemu orang yang mencurigakan? Gue bisa nyelesain masalah ini sendiri, nggak perlu ngerepotin mama. Enggak kok, Mah, belum nemu, aman-aman aja. Kamu itu anak mama ya, jadi kamu nggak akan bisa bohongin mama. Lihat aja nanti kalau sampai kamu terjerumus suatu masalah, kamu akan mama geprek. Enggak lah, Ma, tenang aja. Ya udah, sebelum kamu pergi ke sekolah, mama mau percikin air suci ini ke kamu supaya kamu nggak diganggu sama iblis. Udah, Ma, aku ini nggak apa-apa. Ikutin aja apa perkataan mama, karena perasaan mama nggak enak. Ih, tuh kan jadi basah. Jumlah anak mama cuma 1. Aku ini anak tunggal, jadi mama harus jaga bener-bener. Mama lagi jagain kamu dengan versi mama kayak gini. Loh, Keisha, lo makin pucet. Lo beneran gak apa-apa? Kemarin gue ikutin Bu Guru lagi dan ternyata dia... Oh, katanya kemarin gue salah hutan dan hari ini gue mau dibawa buat ngeliat anak-anaknya. Emangnya lo udah lihat? Belum, karena yang bisa lihat anaknya adalah orang yang bisa masuk rumahnya doang. Lo cuma di luar rumahnya dan lo udah sepucet ini. Ya, ini semua karena gue ngikutin Bu Guru. Kayaknya lo harus stop deh. Kenapa lo ngebet banget sih? Hah? Jumlah anak lo 1? Anak gue tuh diculik sama Bu Guru, makanya gue gak bisa tinggal diam. Astaga, gue gak nyangka Bu Guru sejahat itu. Lo tenang aja, kayak gue bakal bantuin lo. Gimana kalau kita sama-sama aja hari ini? Tapi kayaknya gue udah gak kuat lagi, Vel. Tolong jaga anak gue ya. Keisha, waduh, nambah deh beban gue. Tapi jumlah anaknya masih ada, itu artinya anaknya belum metong. Lah, berubah jadi 0. Jangan-jangan Bu Guru udah ngabisi anaknya. Bu, Ibu, saya udah sampai nih. Vel, hati-hati. Keisha, lo bantuin gue. Ngomong sama siapa kamu? Kamu bawa orang? Enggak Bu, saya sendiri kok. Ya udah, buruan ikut saya buat lihat anak-anak saya. Tunggu Bu, sebelum itu kenapa muka Ibu tambah pucet nih? Kamu mau lihat atau tidak? Iya Bu, maaf. Kita sudah sampai, tapi ada beberapa aturan yang harus kamu patuhi. Yang pertama, banyak ya? Kamu tidak boleh berbicara dengan anak-anak saya. Yang kedua, kamu tidak boleh lebih dari 5 menit di rumah itu. Yang ketiga, setelah keluar dari rumah itu, kamu harus patuh sama saya. Banyak banget dah aturannya, nggak mungkin kan gue ikutin semua. Iya Bu, saya setuju. Wah, pasti banyak kan anaknya? Gimana? Di sini udah ada anak-anak saya loh. Maaf Bu, saya sama sekali nggak ada lihat. Kamu lupa, tutup matamu selama 3 detik. Oh, lagi. Ya udah, 1, 2, 3. Masih gak bisa lihat ya? Iya Bu, jangan-jangan Ibu jebak saya ya, soalnya jumlah anak Ibu 0. Oh, jadi kamu bisa lihat jumlah anak saya? Bu, kok malah pingsan? Mama udah percikin dia pakai air suci ini. Feli, bawa pulang Ibu Guru sekarang juga. Kok Mama ada di sini? Tempat ini adalah perkumpulan para iblis dan Bu Guru telah menjadi kaki tangan mereka. Jadi kamu harus selamatin Bu Guru sekarang juga. Oke, Mah. Bu, Ibu udah sadar ya? Ini di mana? Tapi Mama... Mama metong! Jangan-jangan Mama udah ngorbanin dirinya buat nyelamatin Ibu dan juga saya. Peragakan suara anomali atau suara hantu? Suara anomali aja deh, soalnya gue takut sama hantu. Ya ampun Nak, kamu gak tahu ya kalau anomali itu juga serem? Gak apa-apa Ma, karena aku yakin imbalan itu pasti gede. Ya ampun, tapi imbalannya tuh kali ini bukan uang Nak. Ya udah pokoknya kamu jalanin aja deh dulu, Mama gak usah kasih tahu imbalannya apa. Ya berarti kali ini aku jalaninnya tanpa tahu imbalan. Ya udah deh, gak apa-apa, yang penting bisa jadi juara. Harusnya sekarang udah muncul kan? Cepet tebak suaranya. Iya deh, iya. Hah, ini kan tung 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 sahur. Masih kurang itu Nah. Anomali menyeramkan yang hanya keluar pada saat sahur. Nah gitu dong, selamat berjuang ya sampai levelnya berakhir. Feli, kamu berpartisipasi dalam suara anomali ya. Kalau gitu kamu harus punya kelas sendiri dong. Oh, boleh-boleh aja sih Bu, emang siapa aja yang pindah kelas? Ada Tiara, Della, dan juga Keisha. Wah, bestie saya semua tuh Bu. Pasti di kelas itu mau diajarin kan gimana cara tebak suaranya. Materi yang diajarkan di dalam kelas itu nggak boleh disebarin kemana-mana. Makanya nanti kamu dengerin sendiri aja. Udah deh, cepet pergi ke kelasnya. Ibu, gimana saya bisa pergi ke kelasnya kalau saya bahkan nggak tahu lokasinya di mana? Oh iya, saya lupa ngasih tahu. Kelasnya itu di gudang sekolah kita. Apa? Udah Vel, jangan kaget dulu. Mending lo ikut gue sekarang juga. Iya, awas saja Ibu ya. Lo nggak boleh gitu sama Bu Guru. Kenapa?
Tunggu, gue tebak dulu ya. Patapim, il mio capello, el piano di slim. Buset, Vel, gue bener-bener gak nyangka ternyata lo hebat dalam tebak suara anomali ini. Iya dong, gue jagonya. BTW, lo mau ngomong apa tadi tentang Bu Guru? Lo gak boleh lawan Bu Guru karena dia serem dan parah banget kalau sampai kita melanggar aturannya. Oh, oke. Kalau lo udah level berapa? Sebenarnya gue udah keluar dalam tebak suara anomali ini dan tugas gue itu cuma nganterin lo sampai ke kelas dan setelah itu gue harus keluar dari sekolah ini, Vel. Apa? Kenapa? Itu tuh, Tiara sama Della udah sampai di kelas gudangnya. Yuk. Kenapa pertanyaan gue nggak dijawab dah? Teman-teman, kita harus bekerja sama walaupun kelas kita cuma di gudang kayak gini, tapi kita harus tetap sehati kan? Widih, pede amat lo Vel ngajak kerja sama padahal kita tuh kan bersaing. Feli mana ada yang mau jadi juara bersama? Ya jelas juara itu cuma satu. Loh, jadi kalian juga nggak mau bersaing secara sehat? Di kamus gue nggak ada yang secara sehat itu, adanya yang secara jahat. Ide, jadi orang kok cupu banget sih? Della, kalian itu dilarang untuk meremehkan sesama ya. Saya lihat Della itu meremehkan si Feli, makanya saya langsung dor-dor dia. Lo tenang aja Ti, gue gak bakal bocorin kok kalau lo lebih parah daripada Della, karena gue juga gak tega. Gue gak sabar banget buat selesain ini supaya gue bisa jadi juara dan gak ada musuh lagi. Ini kan hotspot. Widih, ternyata lo bisa tebak juga ya. Tiara, emangnya lo gak takut? Gue kan pegang rahasia terbesar lo tadi. Enggak, karena gue tahu lo gak mungkin bocorin ke Bu Guru. Lo kan penakut. Idih, emangnya lo udah level berapa? Lo gak perlu tahu, yang jelas gue di atas lo. Suara hati kenapa dari tadi Tiara gak nebak ya? Kalau Tiara bener berpartisipasi, kenapa dari tadi gue gak ada lihat dia nembak ya? Kok aneh sih? Pokoknya mulai detik ini, sistem bakal kasih suara anomali yang sulit banget buat ditebak dan diperagakan. Yakin lo? Gue tuh udah belajar sampai subuh-subuh, jadi udah pasti gue bisa jawab lah. Sehebat-hebatnya lo, masih lebih hebat gue lagi. Hei kalian! Iya Bu, kita tetap fokus dalam permainan ini kok. Feeling aku mulai gak enak, kayaknya aku mau berhenti aja deh dalam tebak suara anomali ini. Mana bisa gitu? Tadi pagi aja kamu udah pede banget. Please, Mam, menurut aku susah banget loh. Astaga, Nah, itu kan kalimat terlarang yang selanjutnya bakal susah banget buat kamu. Apa? Waduh, aku beneran gak tahu loh, Ma. Astaga, untung aja ada cluenya. Kira-kira cluenya gimana ya? Aku pencet dulu deh. Bisa tahu warna rahasia orang. Harusnya kan langsung rahasianya aja, Ma. Itu aja udah bagus tau, Nak. Bersyukur dong. Ya udah, gini aja. Mama kasih tahu aku apa sih arti-arti dari warnanya. Hijau rahasia umum, biru rahasia biasa, dan merah rahasia penting serta bahaya. Walah, ternyata aku cuma bisa tahu betapa pentingnya sebuah rahasia itu dari warnanya. Bener, rahasia yang paling penting sih merah ya. Cuma tenang aja, nggak ada di kota kita kok. Kalau gitu untung aja nggak ada, Mang. Kalau sampai ada, aku udah pasti cari tahu kan. Soalnya aku kepoan. Sekarang coba kamu tes deh, warna rahasia Mama apa? Ternyata Mama nyembunyiin rahasia dari aku. Ya ampun, parah banget sih Mama. Nggak apa-apa lah, paling juga rahasia umum kan? Iya sih, warna rahasianya hijau. Kalau ini mah aku juga tahu mah, soalnya kan rahasia umum. Mama sering godain satpam depan komplek kan? Ini apaan? Woi, itu kan buku harian gue. Lancang banget sih lo baca-baca. Ternyata lo suka ngompol pas lagi tidur ya. Jangan sampai orang lain tahu, nanti bisa-bisa gue diejek. Ya udahlah, lagi pula ini rahasia biasa, jadi nggak penting buat gue. Tiara suka ngompol. Guys, ada yang enuresis nih, kasihan banget. Ya ampun, gue jadi malu. Ini semua karena lo baca diary gue, Vel. Ya elah, salah sendiri lo naruh sembarangan. Jangan nyalain orang deh. Pokoknya salah lo. Guys, tahu nggak sih gue sering lihat nyokap lo di jalanan jam 3 subuh. Lah, emang kemana? Kasih tahu dong. Gue juga nggak tahu. Lagian semua info yang gue tahu udah gue kasih tahu ke lo. Bohong lo, pasti lo main rahasia-rahasiaan kan? Mana mungkin? Lo kan tahu sendiri kalau gue nggak punya rahasia yang gimana-gimana banget. Iya sih, rahasia lo rahasia umum dan semua orang juga udah tahu, sering ngomongin lo dari belakang. Back to the topic, yang gue tahu nyokap lo itu pergi sendirian. Mungkin nyokap gue ada urusan penting kerjaan kali. Kerja apa subuh-subuh gitu? Elsie? Gak mungkin dong, soalnya gue selalu bangun jam 4 subuh dan nyokap gue masih ada di rumah. Ada yang ganjel gak sih? Supaya lebih pasti, nanti gue tanyain ke nyokap gue langsung deh. Kak, curiga gak sih sama mama? Soalnya dia agak beda. Beda gimana dah? Coba jelasin. Kadang dia nggak tidur, mukanya pucat, bahkan bau tanah. Kualat kamu ngatain orang tua bau tanah. Nanti kalau mama denger gimana? Aku serius kak. Jangan-jangan mama itu punya rahasia yang disembunyiin dari kita. Nggak mungkin lah, soalnya kakak tuh udah pastiin warna rahasia mama tuh hijau, yaitu rahasia umum. Jadi gitu kak. Untung deh bukan rahasia penting. Iya, astaga, kamu punya rahasia biru. Kalau gitu kasih tahu kakak cepet. Tapi janji jangan cepuin ke siapapun. Iya, ayolah kakak penasaran. Aku punya 100 pacar dan semuanya nggak ada yang tahu aku selingkuh. Buset, bener-bener gatal kamu dek.
Satu-satunya cara buat tahu mama kemana dan apa yang terjadi sama mama, gue harus tungguin sampai jam 3 subuh kan. Dan sekarang udah jam 3 subuh. Hah, siapa yang ada di luar? Loh, mama mau kemana? Perasaan tadi mama ada di kamar, kok tiba-tiba ada di luar sih? Ih, kok aneh, bulu kuduk gue langsung merinding. Ada yang aneh sama mama, gue harus ikutin kan? Hah, warna rahasianya merah, kok bisa berubah? Mama ngapain sih ke padang rumput kayak gini, mana udah gelap lagi? Mama kenapa tiba-tiba berhenti? Jangan-jangan mama udah tahu ya aku ikutin. Bisa tahu jumlah uang atau jumlah utang? Jumlah uang dong, ngapain gue tahu utang orang lain, nanti bisa-bisa orang pada ngutang sama gue kan? Pilihan yang tepat nak, kamu harus menginvestigasi jumlah uang orang-orang karena ada yang mencurigakan. Ciri-ciri yang mencurigakan gimana mah? Uangnya banyak banget sampai gak bisa kita hitung manual. Oh gitu ya, ya udah kalau gitu aku lihat punya mama ya. Kalau punya mama, cuma 100.000. Iya ini semua karena mama belum gajian, maafin mama ya karena mama belum bisa kasih uang jajan buat kamu. Mama tenang aja, karena setahu aku kalau aku bisa nemuin orang yang mama maksud yang tadi yang mencurigakan itu, aku bakal dapetin imbalan 1 kuadriliun kan, Ma? Iya, Nak. Ternyata kamu paham cara mainnya. Semoga kamu bisa ya. Asalkan Mama percaya sama aku udah pasti bisa, Ma. Woi, Kesha, tunggu dulu. Jangan kemana-mana karena gue harus lihat jumlah uang lo. Hah? 10.000? Kan gue masih sekolah, jadi gue gak punya penghasilan uang sendiri. 10.000 itu pun dikasih sama nyokap gue. Oh gitu, maaf ya gue udah seuzon sama lo. Lagi pula lo ngapain sih? Kurang kerjaan banget. Gue lagi cari orang yang punya jumlah uangnya banyak sampai tak ternilai gak bisa dihitung. Kata nyokap gue sih gitu. Lah, semua orang juga udah tahu kali, Vel, kalau orang yang lo maksud adalah Ratu. Ratu? Yang mimpin kerajaan itu? Oh iya, gue baru ingat kalau Ratu itu kan yang paling kaya di dunia ini. Iya, tapi ya udah kalau gitu langsung aja kita ketemu sama Ratu. Ya elah, lo kira segampang itu? Lo kan cuma orang biasa. Mana bisa? Ya, gimana dong? Perhatian anak-anak, kita harus kumpul di aula karena sebentar lagi kita akan kedatangan seorang ratu. Kesempatan besar. Bu, saya udah datang, mana ratunya? Tunggu aja, dia lagi perjalanan ke sini. Oh gitu, kalau gitu saya mau lihat jumlah uang ibu dulu deh. Hah? 100 juta? Memangnya kenapa? Ibu kan guru baru di sini, mana mungkin bisa kumpulin uang 100 juta secepat kilat? Ya karena saya punya pekerjaan yang lain dan itu bukan urusan kamu. Ibu kerja sama-sama Ratu ya, makanya ibu bisa punya uang sebanyak ini. Saya kan udah bilang itu bukan urusan kamu. Udah deh, mending kamu tunggu di kelas aja tuh, nggak usah ikut ke aula. Ide, justru itu tujuan saya mau ketemu sama si Ratu. Jangan, Ratu katanya mau bertemu dengan siapapun kecuali kamu. Hah, emangnya kenapa saya udah ngelakuin kesalahan ya sampai Ratu kayak gitu? Nanti cepet atau lambat kamu pasti tahu kok alasannya. Feli, mending lo lihat jumlah uang kita deh. Iya, udah gak sabar banget. Kalau Della 500 juta, kalau Tiara 1 miliar. Pasti kalian tuh tahu kan jumlah uang kalian berapa, tapi sengaja nyuruh gue lihat supaya kalian bisa pamer. Ya iyalah, wajib banget pamer sama lo mengenai hal-hal ini. Iya dong, karena lo pasti bakal iri kan? Aduh, ngapain gue iri? Uang-uang kalian kan haram. Bisa-bisanya ya lo ngomong kayak gitu. Tapi bener juga apa kata Felity, soalnya kan lo habis ngerampok Bang. Della, kenapa dibocorin? Berarti orang yang dimaksud mama bukan kalian. Woi Fel, lo beruan ke aula sekarang juga. Nggak bisa, gue udah dilarang sama bu guru, katanya gue jangan sampai ketemu sama Ratu. Ya elah, ngapain lo dengerin bu guru? Mending lo ikut gue ke aula dan percaya sama gue. Ya udah sih, tinggal kasih tahu aja, ngapain gue harus lihat dengan mata kepala gue sendiri. Karena kalau gue ngomong doang, lo nggak akan percaya. Hei Feli, lo nggak bisa kemana-mana. Iya, lo udah kita kepung. Loh, kenapa kalian ini? Kenapa tiba-tiba? Gue kan gak ada ngelakuin kesalahan, gue bukan orang jahat. Bu guru minta kita buat kepung lo, katanya jangan sampai lo ke aula dan bertemu dengan Ratu. Tapi udahlah, diem lo Kesha, jangan ikut campur. Udah deh Feli, mending sekarang lo ikut kita ke toilet. Ke toilet? Gak mau kalian pasti mau ngurung gue terus ngejebak gue kan? Ih, enggak Fel, kita tuh sekarang baik sama lo. Enggak, kalian berdua tuh pura-pura baik, makanya gue gak percaya sama kalian. Gue bakal lihat jumlah uang gue sendiri kira-kira berapa ya. Hah? 1 kuadriliun? Yang bener aja, gak mungkin kan gue orang yang dimaksud sama mama. Tunggu. Jangan-jangan